Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Orisia Alila dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Langsung saja video ini untuk dibuat UTS dari mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah kelas P1. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu perbedaan dari bisnis syariah dan bisnis konvensional. Bisnis syariah adalah suatu aktivitas ekonomi yang mengedepankan prinsip hukum Islam atau syariah. Konsep ini terdiri dari nilai-nilai etika, moral, dan sosial dalam praktik bisnis yang dimana bertujuan untuk menciptakan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat sekitar. Sedangkan bisnis konvensional adalah suatu kegiatan yang berjalan berdasarkan prinsip ekonomi dan hukum yang berlaku, tanpa memandang nilai-nilai agama tertentu. Bisnis konvensional lebih fokus pada keuntungan finansial dengan memanfaatkan berbagai modal dan strategi yang efektif dalam pasar. Di sekitar lingkungan saya terdapat pedagang sate ayam. Jadi, pedagang sate ayam tersebut termasuk ke dalam bisnis syariah, karena pedagang ini mengutamakan kehalalan dalam produk yang dijual, baik dari bahan baku sampai proses pemotongan atau penyembelihan ayam. Akhlak dan ekonomi bisnis merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Akhlak yang baik akan membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan ekonomi dalam jangka panjang. Yang pertama, terdapat kejujuran. Pedagang sate ayam jujur dalam menjelaskan bahan baku dan harga akan membangun kepercayaan pelanggan. Kemudian yang kedua ada kualitas produk. Menjaga kualitas produk juga merupakan bagian dari akhlak. Menggunakan bahan baku yang halal dan segar juga tanggung jawab penjual kepada masyarakat yang akan mengkonsumsi sate ayam tersebut. Maka dari itu, dengan menerapkan akhlak yang baik, pedagang dapat meningkatkan keloyalitasan pelanggan, menaikkan reputasi penjualan, maka mendorong pertumbuhan dan profitabilitas dalam penjualan. Blueprint bisnis adalah rencana atau cetak biru yang mendetail mengenai bagaimana sebuah bisnis akan dijalankan dan dikembangkan. Blueprint ini mencakup berbagai aspek penting dalam sebuah bisnis, seperti modal bisnis, target pasar, strategi pemasaran, analisis kompetitor, struktur organisasi, kebutuhan operasional, serta proyeksi lingkungan. Blueprint ini berfungsi sebagai panduan bagi pemilik bisnis dan tim dalam mewujudkan visi bisnis, mengelola sumber daya, serta mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama ada penelitian pasar, analisis permintaan. Sebelum melakukan berdagang sate ayam, kita harus pastikan apakah permintaan yang cukup untuk sate ayam di area target tersebut, dan apakah makanan ini makanan favorit di sana. Kemudian yang kedua ada target pasar. Pedagang sate ayam menargetkan masyarakat maupun wanita dan laki-laki di usia muda, anak kecil, dan juga lansia. Yang kedua, konsep produk ada kualitas bahan. Sudah jelas harus menggunakan bahan baku yang segar maupun bumbu-bumbu untuk menjaga kualitas serta cita rasa dari sate ayam. Yang kedua, ada varian menu. Tidak hanya menjual variasi sate ayam dengan bumbu kacang, menyediakan varian-varian yang baru seperti menggunakan bumbu kecap akan lebih menarik konsumen yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga ada lokasi dan distribusi. Lokasi gerai. Lokasi gerai pedagang sate ini sangat strategis karena berjualan di sekitar perumahan di mana banyak warga yang akan mencari sate ayam. Yang keempat, proses produksi. Proses pembuatan dimulai dari memilih bahan yang berkualitas, membersihkan ayam dari kotoran, proses penyembelihan, marinasi bumbu, hingga cara memanggang daging ayam. Kemudian peralatan, menggunakan peralatan yang bersih dan juga kualitas yang layak untuk digunakan. Yang kelima ada pemasaran. Program promosi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara yang paling sederhana adalah promosi mouth to mouth, agar bisnis sate ayam dapat dikenal dengan orang-orang dengan cepat. Yang keenam, keuangan, modal awal. Sebelum memulai bisnis, buatlah rincian biaya modal seperti biaya peralatan, bahan baku, sewa tempat, promosi, dan juga operasional lainnya. Kemudian ada juga manajemen keuangan. Melakukan pencatatan keuangan juga sangat penting agar tidak terjadi kesalahan serta menghindarkan terjadinya kerugian. Kemudian yang ketujuh ada manajemen operasional. Kualitas layanan, memberikan layanan kepada konsumen dengan ramah dan juga bertanggung jawab dalam segala hal.
Etika bisnis syariah adalah prinsip moral dan nilai yang mengatur aktivitas ekonomi dan bisnis berdasarkan hukum Islam. Berikut adalah kaitan bisnis syariah pada bisnis yang saya pilih. Yang pertama ada keadilan. Keadilan dalam bisnis bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang membangun hubungan atau relasi yang saling menguntungkan dengan semua pelaku bisnis. Sebagai contohnya, ada transaksi yang dilaksanakan harus bersifat adil kepada konsumen, serta harga yang sesuai dengan porsi yang dijual. Tidak hanya itu, hasil penjualan pun harus dibagi sama rata dengan para karyawan. Maka dari itu, bisnis yang berjalan dengan prinsip keadilan akan cenderung berkelanjutan dan mendapatkan loyalitas dari konsumen. Kemudian, ada larangan masyir. Dalam Islam, sudah jelas melarang umatnya untuk melakukan kegiatan masyir. Masyir merupakan kegiatan judi atau taruhan, dan tidak ada kegiatan masyir dalam bisnis ini. Kemudian yang ketiga ada tauhid. Bisnis mempunyai tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam bisnis sate ayam ini dapat memenuhi keinginan masyarakat yang ingin mengonsumsi sate ayam. Kemudian ada patuh dalam hukum Islam. Sudah jelas dalam bisnis syariah harus patuh dalam segala hukum Islam termasuk bisnis penjualan sate ayam ini. Hal ini dilakukan upaya untuk menghindari hal yang haram dalam Islam, seperti menggunakan bahan yang haram seperti bahan dari alkohol ataupun daging babi. Proses yang tidak sesuai dengan taat Islam, riba, dan yang lain-lain. Motivasi usaha adalah bagian yang penting yang harus ada dalam setiap pembisnis. Motivasi juga merupakan dorongan yang berkaitan dengan diri individu seorang wirausaha, seperti sikap yang pantang menyerah, tekun, dan juga semangat. Dorongan itulah yang menjadi modal utama dalam bekerja atau melakukan tindakan untuk mengembangkan usahanya. Adapun cara motivasi dan usaha yang dapat dilakukan. Yang pertama, peluang pasar. Peluang pasar merupakan kesempatan bagi pembisnis untuk menjual suatu produk atau jasa kepada konsumen. Mengidentifikasi permintaan yang tinggi terhadap tren baru sehingga memotivasikan pengusaha untuk bersaing dengan pengusaha lainnya. Kemudian yang kedua, keinginan untuk berinovasi. Dalam waktu tertentu, pasti akan terjadi tren yang berbeda-beda, sehingga banyak pengusaha yang termotivasi untuk menciptakan varian baru yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Dan juga ada usaha yang dapat dilakukan oleh pengusaha. Yang pertama, melakukan riset pasar. Melakukan analisa pasar untuk memahami keinginan konsumen dan kompetisi, serta menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua, ada pengembangan dan branding. Gunakan sosial media atau strategi pemasaran digital untuk menarik pelanggan baru. Dengan adanya kemajuan teknologi pada saat ini, sudah ada yang namanya sosial media yang dapat kita gunakan sebagai branding bisnis kita dengan cepat. Karena dengan berjalannya zaman, semakin banyak masyarakat yang menggunakan sosial media sebagai alat komunikasi. Kemudian yang ketiga, ada meningkatkan kualitas produk layanan. Kita dapat meningkatkan kualitas layanan dengan cara memberikan respon atau layanan yang ramah terhadap pembeli, serta menerima segala masukan dan saran dari konsumen yang akan menjadi evaluasi dalam bisnis yang kita jalankan. Kemudian yang terakhir, ada adaptasi dan inovasi. Responsif terhadap perubahan pasar, dan kita sebagai pembisnis harus siap segala perubahan dan beradaptasi dengan tren atau inovasi yang terbaru yang akan muncul ke depannya. Mungkin itu saja penjelasan dari video saya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang dan apabila ada omongan saya yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 이젠 혼자가 아닌 무대 너무나 감격스러워 끝없는 가능성 중에 날 골라줘서 고마워 나와 맞이하는 미래가 위태로울지도 몰라 하지만 눈물 가득한 감동이 있을지도 몰라 그래도 내 손 놓지 않겠단
인사드리겠습니다. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 데이식스입니다. 네, 저희 데이식스가 드디어 이렇게 킬링 보이스를 나오게 됐네요. 오래 기다렸습니다. 이번에 저희 데이식스 킬링 보이스 많은 곡들 준비했으니까요. 기대해 주셔도 좋을 것 같습니다. 그럼 바로 한번 달려보시죠. 장난 아니네. 장난 아닌데 지금 내 눈에 조금 더 써져 있는데 Why don't you feel it 이미 얼굴에 티날 대로 나고 있는데 너 계속 애매하게 웃으면 옮길 거야 그렇게 너 맨날 이럴 거야 커져만 가는 내 맘 제발 어떻게 좀 해줘요 I can't stop loving you I can't stop loving you I can't stop loving you 네, 이 곡은 저희가 작년 크리스마스 때 공연을 했는데 마이데이 분들이 함께 해주셨기 때문에 이 곡이 비로소 완성이 된 곡입니다. I got only one life not to for you 내 사랑에 그저 몸을 맡긴 채 날 바라봐줘 이제 들려드릴 곡은 저희에게 굉장히 소중한 곡입니다. 저희를 있게 해준, 존재하게 해준 곡, 저희의 데뷔 앨범 Congratulations 들려드리겠습니다. Congratulations 어떻게 이래 Congratulations 넌 절대 내게 기다림 속에 날 가둬버리고 나만 잃어